Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam pembelajaran materi Geografi SMA kelas 11. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas bab 1 tentang materi posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada pertemuan keempat kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, perkembangan sejarah transportasi Indonesia dimulai dari zaman Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya hingga zaman penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Yang kedua, perkembangan sejarah perdagangan Indonesia dimulai pada masa Kerajaan Sriwijaya, masa penjajahan Portugis, penjajahan Belanda, hingga masa penjajahan Jepang. Yang ketiga, alur laut kepulauan Indonesia. Alur laut kepulauan Indonesia atau biasa disebut ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Sejarah transportasi Indonesia dimulai pada zaman Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Pada zaman kerajaan ini telah mengenal adanya alur transportasi karena terjadi migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari satu negeri ke negeri lain. Orang India dan Cina datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Awal dari pelayaran pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang dilakukan oleh Laksamana Cheng Ho pada abad ke-16. Laksamana Cheng Ho melakukan pelayaran dari Tiongkok ke Samudra Hindia, melewati kepulauan Indonesia bagian barat sampai ke Timur Tengah dan pantai timur Afrika. Tujuan ekspedisi Laut Malaka menjadi salah satu bagian yang merupakan jaringan terbesar kala itu yang disebut sebagai Jalur Sutra. Yang kedua, perkembangan jalur transportasi pada zaman penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Meliputi 3 hal, yaitu perkembangan jalur laut, perkembangan jalur darat, perkembangan transportasi awal kemerdekaan, sehingga masa reformasi. Yang pertama, perkembangan jalur laut. Industri perkapalan berawal dari sebuah bengkel tempat reparasi kapal, kemudian berkembang menjadi industri yang membuat kapal dan dioperasikan oleh PT Pelayaran Laut Nasional Indonesia atau PT PELNI. Industri kapal Indonesia dimotori oleh PT PAL Indonesia. Pendiri perusahaan kapal ini telah dirintis sejak tahun 1823, yaitu pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Ide pendirian bengkel reparasi kapal laut ini dimunculkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda F.D. Kapplen. Berikut adalah gambar-gambar kapal yang telah dihasilkan oleh perusahaan kapal laut di Indonesia. Yang kedua, ada perkembangan jalur darat, yaitu jalan raya. Pembangunan jalan raya yang telah dirintis sejak zaman Gubernur Jenderal Dendles ketika berkuasa di Indonesia telah membangun jalan raya sepanjang 1000 km dari Anyar, area Banten, sampai Panarukan, area Jawa Timur. Pada tahun 1993 atau 1994, di Irian Jaya telah dibangun jalan raya sepanjang 152 km, dari Sulawesi sepanjang 46 km, di Kalimantan sepanjang 248 km, Maluku sepanjang 20 km,
dan di antaranya juga ada pembangunan jembatan, yaitu Jembatan Mambiru di Irian Jaya dan Jembatan Barito di Kalimantan. Yang ketiga, perkembangan jalur darat, yaitu kereta api. Pada masa pendudukan Belanda, jalur kereta api menghubungkan antara Desa Kemijen dengan Desa Tanggung di area Semarang, Jawa Tengah sepanjang 25 km yang dibangun pada tanggal 17 Juli 1864. Pembangunan jalur kereta api ini merupakan prakarsa dari perusahaan kereta api Hindia Belanda atau biasa disebut Namlucif Vennootschap Nederlands Indische Spoorwegvaartschap yang dipimpin oleh Insinyur C.P. de Brandes. Dan yang terakhir, ada perkembangan transportasi zaman awal kemerdekaan sehingga masa reformasi. Pada pemerintahan Orde Baru membentuk lembaga transportasi, yaitu transportasi darat oleh perusahaan jawatan kereta api dan perusahaan umum angkutan bus yang disebut Perumdamri.